KPU diduga ubah peraturan calon wakil presiden demi Gibran, bukti kelulusan SMA dikecualikan. Jadi makin jelas ya, dan ini ada yang aneh. Ini baru hari ini saya sampaikan. Jadi ternyata ada pemufakatan jahat yang dilakukan oleh KPU pada tahun 2003. Jadi KPU itu mengeluarkan satu putusan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 18 ayat 3-nya. Logis gak? Atau wajar gak? Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M, itu artinya harus lulus SMA ya, dikecualikan bagi calon presiden atau calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dan sekolah asing di luar negeri. Dan telah memiliki bukti perguruan tinggi. Jadi ini pasal selundupan dengan satu Gibran. Gak boleh. Ini melanggar peraturan sebelum ini digunakan oleh termul, kita bongkar dulu. Nah, jadi jelas ya teman-teman semua, Gibran itu tidak lulus SMA. Jahat sekali Pak. Ternyata 13 Oktober 2023. Nanti menjelang cawapresan. Sesaat setelah Pak Jokowi nelpon Pak Prabowo. Oh iya. Tolong ganti wakilnya Pak. Ya. Kita membongkar sebuah konspirasi, sebuah pemufakatan jahat pada peraturan KPU. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Wah, itu dia tadi kelakar Presiden ke-7 RI Joko Widodo waktu nanggepin soal ijazah Wapres Gibran Rakabuming yang digugat ke pengadilan. Diketahui Gibran digugat secara perdata atas dugaan penggunaan ijazah SMA yang nggak sah waktu daftar sebagai calon wakil presiden. Gugatan ini diajukan Suban Palal yang menilai kalau Gibran nggak memenuhi syarat pendidikan setingkat SMA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, menurut Jokowi, waktu ditemui pada Jumat 12 September 2025, persoalan ini nggak mungkin bisa berlarut-larut kalau nggak ada yang nge-backup. Jokowi juga bilang kalau keputusan menyekolahkan Gibran di luar negeri atau tepatnya di Orchid Park Secondary School Singapura itu atas inisiatifnya sendiri dengan tujuan supaya anaknya jadi lebih mandiri. Tapi terlepas dari itu, Jokowi sebut bakal tetap ngikutin proses hukum yang berlaku. Dan ditandatangani oleh Pak Dr. Sutanto. Saya coba ngecek Pak Dr. Sutanto sekarang posisinya apa? Sekarang posisinya sedang diperiksa KPK dalam kasus laptop. Wah, jadi clear kan? Jadi makin jelas ya. Dan ini ada yang aneh. Ini baru hari ini saya sampaikan. Jadi ternyata ada pemufakatan jahat yang dilakukan oleh KPU yang barusan mengeluarkan pada tahun 2003. Minta tolong Mas Michael. Ya. Jadi KPU itu mengeluarkan satu putusan peraturan KPU nomor, dengarkan baik-baik, nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 18 ayat 3-nya. Logis gak? Atau wajar gak? Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M, itu artinya harus lulus SMA ya, dikecualikan bagi calon presiden atau calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dan sekolah asing di luar negeri. Dan telah memiliki perguruan tinggi. Jadi ini pasal selundupan. Ya, sengaja untuk Gibran. Gak boleh. Ini melanggar peraturan yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Respon. Ini 2023. Nanti kita cari. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebelum ini digunakan oleh termul, kita bongkar dulu nanti. Ya, Ini masih ada juga di repositorinya. Ini masih ada. Supaya termul bisa juga mendownloadnya, dibaca itu ya. Halaman 11 ya kalau nggak salah. Jadi jelas ya teman-teman semua, Gibran itu tidak lulus SMA. Pakai baju SMA kayak gini aja dia nggak bisa, nggak boleh dia, ya karena dia nggak lulus. Ini Pak Resman juga punya ini. Pak, jahat sekali Pak. Ternyata 13 Oktober 2023. Menjelang cawapresan. Sesaat setelah Pak Jokowi nelpon Pak Prabowo. Oh iya. Tolong ganti wakilnya Pak. Jadi langsung ditandatangani barang. Jadi hari ini kita membongkar sebuah konspirasi, sebuah pemufakatan jahat pada peraturan KPU, ada kan? Nah, 13 Oktober. Ya, saya juga menunjukkan itu. Ya, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha besar membuka kita semua
Jadi apa yang ditunjukkan Dr. Respon, apa yang ditunjukkan Mas Michael, yang sudah disuarakan tadi oleh Pak Rizal Fadila, juga yang disuarakan oleh Mbak Menuk dan kawan-kawan dan ibu-ibu semuanya, itu adalah kita semua. Pak Samsir juga tadi sudah mungkin bisa memberikan tambahan masukan. Ijazah Mas Gibran Rakabuming yang dipersoalkan itu ijazah SMA-nya, sedangkan Mas Gibran Rakabuming mendaftarkan sebagai calon wakil presiden itu menggunakan ijazah terakhir, yaitu ijazah sarjana. Nah, logikanya ini pakai logika paling sederhana, lagi-lagi pakai logika yang paling mudah. Kira-kira bisa enggak seseorang itu yang tidak mempunyai ijazah SMA, kemudian dia mendaftarkan sebagai mahasiswa di perguruan tinggi? Ini untuk teman-teman yang pernah kuliah. Saya nggak pernah kuliah ya, nggak tahu. Untuk teman-teman yang pernah kuliah, kira-kira bisa enggak orang yang tidak punya ijazah SMA, kemudian dia mendaftarkan sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi? Kayak ini menagih janji sebelumnya ya, kalau datang ke Dikdasmen, apakah Dikdasmen pernah menerbitkan aturan yang sama seperti yang diberikan pada Gibran gitu, berupa surat keputusan penyetaraan ijazah SMK dari Gibran ya, yang disebutnya dari UTS Insert, yang sudah berkali-kali saya bahas itu. Tapi sekali ini yang saya bahas soal konspirasi sejak awal itu, karena saya penasaran, benarkah yang dikatakan oleh Roy Suryo seperti itu? Anda bisa googling juga itu, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang tadi disebut oleh Roy Suryo itu di pasal 18 ayat 3. Saya penasaran ini. Dan saya menemukan ini ya, peraturan KPU-nya itu. Ada juga gampang, nanti Anda bisa mencarinya di Google ya. Situ tertulis pada pasal 18 ayat 3, bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Coba Anda perhatikan ini kalimatnya ya, dikecualikan gitu ya tadinya. Pengecualian juga ini berarti ya. Sekali lagi saya ulangi, dikecualikan bagi bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ini merujuknya tadi ayat 1 ya, ayat 1 pasal 18 itu berbunyi begini, ayat 1 huruf M, bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Nah, kalau menurut pasal tadi pasal 18 ayat 3-nya, kalau Anda itu lulusan dari luar negeri, apalagi kemudian SMA-nya di luar negeri dan Anda punya surat ijazah bukti kelulusan perguruan tinggi, Anda nggak perlu menunjukkan itu ijazah SMA-nya itu ya. Ini kok jadi mirip dengan urutan apa ijazahnya Gibran ya, karena ini kan kita bingung nih, terbalik-balik kalau kita baca keterangan soal Gibran ini. Yang kalau di situs KPU jelas bahwa disebutkan dia SMA-nya itu 2 kali. Yang pertama di Orchid Park Secondary ini di Singapura tahun 2002 sampai 2004. Dan kemudian yang kedua selama 3 tahun ini di UTS Insert, maksud saya UTS Insert ini itu tahun 2004 sampai 2007, jadi 3 tahun. Yang menjadi rujukan itu kemudian bahwa dia punya ijazah yang SMA atau setara yang disebutnya SMK dengan kepeminatan bidang akuntansi, itu yang UTS Insert tadi tuh. Ini seperti yang surat dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan pada eranya Pak Muhadjir Effendi ya, pada waktu yang ditandatangani oleh dirjennya Pak Susanto, yang waktu itu disebutkan bahwa dia grade 12 dari UTS Insert dan itu disetarakan dengan SMK. Kenapa Gibran justru diloloskan dengan surat keterangan tanpa dasar hukum jelas? Ini bukan soal ijazah satu orang, ini soal martabat hukum dan pendidikan bangsa. Kalau rakyat wajib ikut aturan, tapi anak pejabat bisa pakai jalur pintas, apakah kita masih negara hukum atau negara untuk keluarga penguasa? KPU harus buka dokumen ijazah asli Gibran. Jika benar melanggar, pecat komisioner KPU yang telah meloloskan cawapres cacat hukum. Muhadjir Effendi sebagai Menteri Pendidikan saat itu juga harus tanggung jawab. Kenapa cuma foundation bisa disulap jadi ijazah setara SMK? Hakim pengadilan gugatan ijazah SMK Gibran, jalankan sumpah kalian sebagai penegak hukum. Kalau syarat konstitusi dilanggar, Gibran harus siap-siap mundur. Nah, balik lagi ke surat tadi ya, nah ini menarik juga urutan-urutannya ya. Peraturan KPU itu, ini ternyata ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Oktober 2023 dan waktu itu Ketua Komisi Pemilihan Umumnya itu
masih Hasyim Asy'ari, dan itu disebutkan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023. Dan di situ disebutkan bahwa Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanda Asep N. Mulyana. Ini tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 820. Jadi ini aturan ini sudah dibuat sebelum MK memutuskan bahwa Gibran itu bisa lolos menjadi maju ke dalam pencalonan. Nah, kenapa saya bisa menyatakan begitu? Karena kalau kita periksa ulang mundur ya, secara kronologis gitu ya. Ini kan tadi saya sebutkan bahwa dibuat oleh KPU Hasyim Asy'ari tanggal 9 Oktober dan kemudian diundangkan tanggal 23 Oktober. Nah, Mahkamah Konstitusi itu secara kronologis membuat putusan nomor 9 tahun 2023 yang meloloskan Gibran itu pada tanggal 16 Oktober 2023. Jadi setelah ada aturan yang dibuat dari KPU tadi dan kemudian dia diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi, pada waktu itu kan Mahkamah Konstitusi itu membacakan putusan uji materi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Perkaranya itu nomor 90/PUU garis hubung 21 Romawi tahun 2023 dan pada waktu itu putusannya itu dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Waktu itu dinyatakan bahwa pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimanai berusia 40 tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Jadi ini yang membacakan sekali lagi adalah Anwar Usman, pamannya Gibran yang kemudian oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kan kemudian dia dihukum dan dinyatakan bersalah dan kemudian dia dicopot dari jabatannya. Kami sudah mendatangi Dikdasmen ya, bertemu dengan Sekretaris Dikdasmen saat ini ya, Dr. Eko Susanto yang mengatakan bahwa Gibran hanya menyelesaikan 2 tahun di Orchid Park Secondary School, kelas 9 dan kelas 10. Ya, dia harus mengulang ke kelas 9 lagi meskipun sudah lulus kelas SMP di SMP Solo ya, SMP Negeri 1 Surakarta. Di Orchid Park Secondary School dia harus mengulang ke kelas 9, kelas 3 SMP lagi. 2 tahun di sana sampai kelas 1 SMA. Ya, hanya sampai kelas 1 SMA. Jadi tidak lulus SMA di Singapura. SMA apalagi SMK. Nah, saya tanyakan, dari syarat penyetaraan ijazah yang ada di panduan penyetaraan ijazah di Dikdasmen, ada di web arsip mereka, di repositorinya, bahwa memerlukan penyetaraan ijazah, memerlukan ijazah yang perlu disetarakan. 1. Transkrip nilai. 2. Yang ketiga yang paling penting adalah raport 3 tahun. Artinya kalau ingin menyetarakan ijazah SMA, maka raport kelas 10, raport kelas 11, raport kelas 12. Itu yang Gibran nggak punya. Jadi Gibran nggak punya ijazah SMA, nggak usah ijazah SMA. Raport saja nggak punya 3 tahun itu. Ya. Nah, jawaban mereka adalah raport 2 tahun ini, kelas 12, kelas 13, kelas 11, kelas 12, itu berasal dari UTS Insert. UTS Insert itu kursus. Ya, ada 2 silabusnya, English course atau diploma. Kok bisa disetarakan dengan SMK? Ini transkrip nilai dari UTS Insert disetarakan menjadi raport kelas 2, kelas 3 SMA atau kelas 11, kelas 12 begitu. Itu harus diungkapkan di persidangan. Kita jangan berpikir dulu hasil akhir. Kita tahu banyak kekuasaan termul di mana-mana, ya. Tetapi kebenaran harus diungkapkan di persidangan ini dan saya memastikan itu harus diungkap oleh Pak Suban. Karena apa? Kita dapatkan sumber itu verbatim, ya, word by word dari pejabat Kemendikdasmen saat ini, ya, sekretarisnya yaitu Dr. Eko Susanto, begitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah dia lolos seperti itu di Mahkamah Konstitusi dan kemudian ini sudah ada keputusan dari ada peraturan dari KPU yang mengamankan soal ijazahnya Gibran itu pada tanggal 25 Oktober 2023 dia mendaftarkan ke KPU bersama dengan Prabowo Subianto menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Jadi kelihatannya ini semuanya udah ditata rapi sekali ya sejak awal ya, mulai dari KPU-nya, dari kemudian juga di Mahkamah Konstitusinya gitu ya. Karena KPU sudah lebih dulu membuat antisipasi bahwa Gibran itu akan menjadi calon wakil presiden dan ini mereka mengetahui ada persoalan dengan ijazah Gibran ini. Hebat ini saya kira yang tim yang mempersiapkannya ini. Karena kan Gibran ini diketahui dia punya ijazah penyetaraan dari surat keterangan Kementerian Dirjen Kemendikdasmen di Kementerian Pendidikan dan Saintek
itu diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2019. Dan ini yang kemudian digunakan untuk mengikuti syarat untuk mengikuti Pilkada Surakarta tahun 2020. Naiknya Gibran Rakabuming menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia hingga kini masih menjadi perdebatan publik. Terbaru, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituding mengubah peraturan calon Wakil Presiden demi Gibran. Tuduhan itu dilayangkan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo karena dinilai KPU meniadakan bukti kelulusan SMA di luar negeri. Hal tersebut disampaikan oleh Roy Suryo dalam video yang tayang di kanal YouTube Bali G Academy berjudul, Kemdikbudrismen Tanya Ijazah SMA Gibran, pada tanggal 15 Oktober tahun 2025. Dalam rekaman tersebut, Roy Suryo ditemani oleh ahli digital forensik Rismon Sianipar menyambangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, untuk mencopot surat penyetaraan ijazah Gibran. Dalam keterangannya, Roy Suryo menilai bahwa KPU sengaja menciptakan peraturan yang secara khusus dapat menguntungkan posisi Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden kala itu. Aturan yang dimaksudnya adalah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Kami juga ingin membongkar pemufakatan jahat lagi yang dilakukan oleh KPU pada saat mendaftarkan Gibran karena ada keterangan atau peraturan yang dibuat oleh KPU, Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, ucap Roy Suryo. Roy Suryo merujuk pada pasal 18 ayat 1 huruf M yang berisi tentang dokumen persyaratan calon. Pasal 18 ayat 1 huruf M berbunyi, bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Setelah itu, Roy Suryo melanjutkan dengan merujuk pasal 18 ayat 3 yang menyatakan bahwa ayat 1 huruf M dikecualikan bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang berasal dari sekolah asing. Pasal 18 ayat 3 berbunyi, bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf M dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ini benar-benar tidak wajar ya syarat ini, karena syarat ini berbunyi pasal 18 ayat 3 bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M itu bukti kelulusan harusnya adalah syarat mendapatkan SMA sederajat dikecualikan bagi calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri, tambahnya. Menurut Roy Suryo, munculnya pasal tersebut terlalu mencurigakan karena seolah-olah didesain untuk Gibran. Sebagai informasi tambahan, Prabowo Subianto sendiri resmi mengumumkan Gibran Rakabuming menjadi wakilnya pada tanggal 22 Oktober tahun 2023. Kok bisa tiba-tiba ada aturan yang sangat diskriminatif semacam ini? Ini jelas dibuat untuk seorang namanya Gibran Rakabuming Raka, yang setahun berikutnya itu dia baru daftar untuk kemudian masuk sebagai calon wakil presiden. Jadi ini melanggar aturan di atasnya. Otomatis dia gugur peraturan KPU, sambung Roy Suryo. Menurut Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, aturan tersebut ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 9 Oktober tahun 2023 oleh Hashim Asyari, Ketua KPU RI sejak 2022 yang dipecat pada 2024 atas kasus pelanggaran etik dan kesusilaan yang melibatkan anggota PPLN Belanda. Unggahan tersebut pun sontak menuai beragam komentar dari publik. Tak sedikit warganet yang turut mempertanyakan peran KPU kala itu dalam membuat peraturan tersebut. Dikira negara ini punya keluarga sendiri, sehingga semua bisa diatur-atur. Mereka lupa jabatan itu amanah, komentar @mr. Ketua KPU di periode tahun 2023 harus dituntut secara hukum, tulis akun @kolo **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 *่**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  KPUD terkait poin verifikasi ijazah, sebab itu masuk dalam sengketa publik, tambah @aza PKPU Nomor 15 Tahun 2014 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden bunyi pasal 10 huruf P jelas persyaratan tidak ada pengecualian, sedangkan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 kok ada pengecualian. Sambung @suta Bisa-bisanya tidak punya ijazah setara SMA bisa lolos KPU. HD, seperti tidak ada lagi orang Indonesia yang lebih baik. Timpal @nfns